sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Julep, 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 Balik lagi sama aku Miracle, dan di sini aku nggak sendiri karena aku udah bersama dengan dua bintang tamu yang keren banget ini. Please welcome cast dari Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Gue lagi cari orang. Pernah lihat orang ini? Dia pergi aja gitu. Gak bilang selamat tinggal, sampai jumpa. 안녕하세요. 계세요. Menurut gue lo juga punya alasan ada di sini. Gue di sini cuma bertahan hidup. Halo, saya Jordi Pranata. Saya Jerome Kurnia. Gak ada Kiki Narendra di sini. Waduh. Ya, saya Kiki Narendra. Saya Jordi Pranata. Oke, gimana nih kabarnya Kak Mas Kiki, Kak Jordi hari ini? Baik, sangat senang karena akhirnya film kita tayang di bioskop. Akhirnya. Amin, alhamdulillah, puji Tuhan. Pas banget nih hari ini ya tayangnya Hari ya? ini, Yes, perdana hari ini. Wow. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi nih, boleh dong Kak Jordi sama Mas Kiki kasih tahu dulu nih berperan sebagai apa di film ini? Oke, aku berperan sebagai Dani. Dani ini adalah orang yang dicari oleh Win, yang diperankan oleh Putri Marino, karena Putri Marino ini di ghosting sama Dani. Itulah saya. Gila, Putri Marino aja di ghosting sama dia. Silakan Pak Kiki. Ya, saya di sini berperan sebagai Anto, orang yang dulunya dulu dan sampai sekarang bekerja di Korea sebagai TKI. Kemudian karena dia sudah lama, dia jadi punya jaringan di Korea, orang-orang dari Indonesia, baik itu yang melalui jalur resmi maupun tidak resmi, kalau perlu apa-apa, hubunginya ke Anto. Gitu. Oke, berarti karakter Anto ini emang udah lama tinggal di Korea nih? Nih, Oh, wow. Wow, annyeonghaseyo. nih. Wah, sangat terlihat ya teman-teman. Sangat tidak terlihat. Oke. Kalau misalkan dari karakter Dani nih, karakter Dani itu emang berarti baru pindah ke Korea kan? Karena dia baru ghosting Win, terus pindah ke Korea. Iya, dan itu Iya. udah lama nggak sih? Kalau dari kurun waktu tinggalnya mungkin Dani yang paling singkat, karena kalau karakter yang lain kan sudah bertahun-tahun. Kalau Dani tidak jelas berapa lamanya, tapi dia yang paling baru masuk Korea gitu. Oke. Nah, aku penasaran nih Kak. Karakter Dani itu sebenarnya orangnya kayak gimana sih? Karena kan dia diceritain ini di dalam hubungan yang bisa dibilang toksik ya sama Win. Itu orangnya kayak gimana kok setoksik itu gitu? Dia asalnya dari kota di Indonesia, Toxic Malaya. Tasik Malaya. Masuk. Tasik Malaya. Oke, Dani ini tuh apa ya? Sebetulnya misterius enggak, tapi memang penggeraknya dia di film ini adalah luka yang belum sembuh gitu. Luka yang berasal dari hubungannya dia dan Win yang kurang sehat, yang toksik, yang sudah rumit, yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Jadi akhirnya Dani memilih untuk pindah, untuk menghindari Win, ya tanda kutip ghosting. Ya itu yang membuat dia menjadi lebih suka sendiri, sudah ingin memulai hidup yang baru, tidak ingin ada orang lagi yang mengganggu atau mengusik ketenangannya dia gitu. Jadi
mungkin orang-orang melihat dia menjadi sosok yang misterius, padahal enggak, dia hanya ingin damai di hidupnya gitu. Karena perjalanan hidupnya yang kurang mengenakan, luka yang belum sembuh itu yang membuat dia, gue pengen sendirian aja deh gitu. Oke. Berarti karena kalau aku tahu tuh film ini juga terinspirasi dari yang kalau nggak salah di Jepang itu kan ada kan yang orang Iya. Apa yo namanya? apa ya? Ayo. Namanya Apa tuh? Doraemon. Namanya Johatsu. Johatsu. Nah, iya itu benar. Aku tadi kepikiran, cuman mau menguji aja. Iya Mira. Percaya sama kamu. Iya, Johatsu. Iya, Betul. Jadi emang dia cuman pengen lebih tenang buat Betul. Iya. Menjauh Jadi dari- ya Mas Adri membuat film ini tuh terinspirasi dari Johatsu itu. Ya karakter-karakternya juga kurang lebih adalah tarikan dari Johatsu. Johatsu itu apa? Terangin. Johatsu Kepada itu sobat jadi ini. ya Johatsu Asik. itu ada fenomena di luar sana di Jepang khususnya di mana orang itu ingin mengganti identitas karena kehidupannya yang cukup keruh dan tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, dia memilih untuk mengganti identitas instead of membunuh diri gitu. Oh, I see. Itu fenomena ya jatuhnya. Veno. Karena Karena dia mena. dia mena gitu Fenomena. teman-teman. Gitu, teman. Nah, menarik banget. Wow, jelas menarik. Gila, bintang tamu kayak kita kurang menarik. Ya. Kalau kurang menarik kita mendorong. Oke, back to the topic ya. Oke. Kalau dari karakter Mas Anto nih, karakter Anto tuh gimana sih? Karena aku lihat di trailernya itu kayaknya Anto ini ngebantuin Win buat menemukan Dani. Padahal Mas Gigi kan biasanya tuh mainin karakter yang jahat yang jadi antagonis gitu kan. Kok ini mau ngebantu gitu? Iya, sebenarnya jahat atau tidak tergantung dari sudut pandang ya. Betul. Iya, serunya di sini yes, kenapa gua mau untuk menerima skrip ini gitu. Karena gua ya selain syutingnya di Korea, karena gua melihat karakternya ini mempunyai layer yang sangat banyak. Karakter yang cukup jarang gua mainkan di beberapa film gua belakangan terutama. Dan cara bermainnya gue sudah membayangkan cukup subtil, cukup detail, tidak yang meledak-meledak, tidak yang besar, tapi justru itu yang susah untuk dimainkan sih, Mir. Itu yang susah dimainkan. Karakter Anto itu gue membayangkan, gue tuh sebagai penghubung nih, ini ada 5 karakter. Ada dia, ada Jerome, Lutetia, sama Putri Marino. Karakter Anto tuh berada di mana? Karakter Anto tuh berada di tengah-tengah. Dia jadi penghubung antara si orang-orang chaos ini dengan orang-orang chaos ini. Bagaimana dua kubu ini bisa dihubungkan. Nah, penghubungnya sebenarnya adalah Anto. Anto yang berusaha mencarikan Win tempat tinggal, Anto yang berusaha mencarikan Dani di mana, berusaha membantu si Jerome Ray seperti apa. Anto tahu si Vanya itu di situ sepak terjangnya seperti apa, bagaimana Vanya itu ditakutin di situ. Informasi itu semua keluarnya dari Anto. Oh, Gitu. begitu. Berarti emang karakter penengah yang mempersatukan nih Iya, akamsi lah ya. karakter lainnya. Anto tuh pemersatu bangsa. Oh, baik. Anto Connecting people. udah nggak ada juga. Gue gak sebut brandnya tapi connecting Udah people. nggak ada juga brandnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang karakter Anto, karakter Dani, aku tuh penasaran gimana sih kalian itu mendalami karakter kalian. Bukan hanya dari personalitinya aja nih, tapi fisik juga kan berubah tuh aku lihat. Mulai dari Kak Jordi rambutnya menyala sekali. Nyala Menyala, Bang Dan. Iya, untuk apa ya, itu semua tuh perubahan fisik, belajar bahasa Korea itu kan kita lakukan untuk menjadi karakternya kan, semakin dekat dengan karakternya. Itu semua dilakukan dan diputuskan oleh hasil diskusi pemain dan sutradara sama Mas Adri. Khususnya karakter Dani ini kan orang yang ingin memulai hidup yang baru, ingin lari dari masa lalunya gitu. Jadi di saat kita reading itu muncul diskusi kayak, sepertinya kalau ada perubahan look dari Dani ini nggak apa-apa deh, soalnya
di Jakarta dia hidupnya kayak apa, otomatis di Korea dia akan menjadi orang yang lain, orang yang berbeda. Jadi Mas Adri, yaudah boleh lu punya ide apa gitu. Terus dari hairstyle, warna rambut, sampai tato yang ada di film itu tuh hasil riset gua yang akhirnya gue present ke Mas Adri dan diskusi segala macam. Akhirnya terbentuklah karakter Dani dengan warna rambut yang menyala, bentuk tato yang sedemikian rupa. Itu tuh hasil diskusi dari kita berdua gitu. Begitu juga pemain yang lain. Vanya, Anto dengan warna bajunya yang cenderung terang, terus Ray dengan kupluk dan segala macam, itu tuh hasil diskusi kita semua lah gitu. Dan itu kita lakukan dengan tujuannya masing-masing gitu. Bukan semata-mata karena ini syuting di Korea, yuk cat rambut gitu, nggak kayak gitu. Emang ada tujuannya. Oke. Karena emang mau menjadi orang yang Jadi orang baru. itu, betul. Benar. Betul. Dan berarti perubahan-perubahan fisik ini juga berdasarkan karakteristik masing-masing karakter ya? Iya, betul. Oke. Kalau Mas Kiki nih, kan aku lihat juga bertato kan di film ini. Iya, karena itu tato asli. Oh, Maaf. tapi Anak semuanya nakal. tato asli. Kalau saya iya sebenarnya tidak terlihat, si Anto tidak terlihat sih tatonya. Yang tato buatan itu si Vanya, si Lutesia. Cuman karena memang bajunya ya agak ngatung-ngatung, jadi tato asli gue kelihatan. Muncul-muncul. Nggak apa-apa lah. Oke, baik. Nah, aku juga mau tanya nih, perasaan kalian pas awal nerima film ini nih buat jadi tokoh pemeran di film Sampai Jumpa Selamat Tinggal ini tuh gimana sih? Pak Kiki duluan. Iya, ya seperti yang gue tadi omongin gitu. Karakter Anto itu buat gue sebuah tantangan tersendiri setelah gue biasanya memainkan karakter yang besar dan meledak-ledak. Kemudian direkturnya sendiri, Adrianto Dewo, itu juga selalu berusaha membuat film yang sangat-sangat organik sekali tentang human behavior. Bukan emosi yang meledak-ledak, tapi yang bisa kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Justru buat gua itu yang susah untuk memainkannya gitu. Acting tapi tidak acting itu kan susah gitu ya, Jut ya. Bermain natural. Bermain natural, dan Adri selalu membuka kesempatan kita untuk mengeksplor apapun yang terjadi di set gitu. Mungkin nanti Jordi bisa cerita tentang itu gitu. Semua berusaha untuk mengalir. Karena gue mungkin basicnya orang teater gitu. Jadi kadang gerakan gue tuh suka agak besar, suaranya besar. Adri tuh cuman ngasih gue tuh cuman, Ki, turunin lagi. Turunin lebih natural lagi. Oh iya, gue harus lebih natural. Tapi ya itu tantangan gue sih. Selain memang melihat karakter Anto yang punya layer banyak. Kenapa dia lama di Korea? Kenapa dia betah di Korea? Kenapa dia tinggal sendiri di Korea? Kenapa dia jadi punya jaringan sebanyak itu di Korea? Orang-orang jadi percaya sama dia. Segala macam itu background karakter yang kita gali bersama sama Mas Adri. Itu. Jadi Pranata? Kalau gue tuh pas pertama kali join project ini tuh mixed feeling. Seneng banget karena akan syuting di Korea dan bersama orang-orang keren ini kan. Ada Kiki Narendra, Lutesia Jerome, dan lain-lain. Tapi di satu sisi pas baca skripnya, waduh karakter Dani ini PR ya? PR banget lagi gitu. Kayaknya red flag banget ya, Dani. Red flag itu tergantung perspektif. Tergantung sudut pandang. Iya, jadi pas ngebaca soal Dani sangat jauh sama Jordi gitu. Bahkan butuh waktu untuk gua bisa memahami pola pikirnya Dani. Kok lu mau pindah negara dan menjadi orang yang baru? Kenapa nggak ke Jogja atau ke Bali gitu kan? Kenapa harus Korea kayak gitu tuh butuh waktu untuk logikanya Dani tuh bisa Jordi raih gitu. Terus ditambah pas udah tahu kita syuting di Korea, Koreanya bukan Seoul, Iya. bukan Busan, bukan kota-kota yang indah, tapi kayak kabupatennya di Korea gitu. Jadi mixed feeling, nggak sabar waktu itu, nggak sabar banget pengen buruan syuting, dan pada saat syuting tuh emang seru karena setiap tantangan di sana kita syuting pas lagi badai matahari juga, badai matahari, apalagi Iya, heat badai waves, matahari. ya badai matahari. Jadi makin membuat chemistry antar pemain dan kru ini makin kuat gitu karena kita sedang berada di tempat yang asing,
kalau kata Jerome kita sama-sama mengalami culture shock bersama gitu. Jadi semakin kuat bondingnya dan ya Sojunya juga makin kuat. sojunya juga semakin kuat akhirnya. Gitu. Gitu teman-teman. Berarti secara nggak langsung nih situasi di Korea itu jadi mempererat bonding kalian nih. Pasti. Ya kita kalau syuting di luar kota atau di luar negeri gitu, dengan apalagi dengan jumlah pemain yang kita cuma 5, dengan kru yang mungkin 30 something tapi termasuk pemain, apalagi yang akan kita lakukan selain kita ketemunya lu lagi. Kita beli air mineral aja di 7-Eleven aja, telepon, ketemu di lift yuk, kita beli air mineral. Ini gini. Nah, kenapa lu lagi? Tapi memang di kota yang kita syuting memang tidak ada apa-apa. Bahkan mall aja nggak ada. Mall nggak ada. Luasnya tuh hanya mungkin hampir 2 kalinya SCBD. Kota Dangjin Kota itu Dangjinnya itu. hampir 2 kalinya SCBD. Berarti kan Iya. sekecil itu gitu. Semerketeng-teng itu. Merketeng-teng itu. Karena kalau Korea kan pasti orang ngebayanginnya kayak Seoul. Iya, gitu sekarang kan. kamu gue tanyain, kalau kamu Mira Oke. ke Korea, pop up yang pertama kali di kepala lo apa? Seoul. Oke, apalagi? BTS. BTS, apalagi? Drakor. Drakor. Semua yang indah-indah, semua yang warna-warni, gemerlap, baju dingin, salju ya. Lupakan itu. Tidak berlaku di sini. Tidak berlaku, tapi itu malah jadi daya jual film ini. Betul. Oke. Aku mau tanya juga nih sama Mas. Tanya mulu lu. Jadi aku harus gimana ya ini? Emang kerjanya ya? Maaf. Mas Kiki, sebagai aktor yang bisa dibilang usianya lebih tua nih dari Betul. lawan mainnya yang Betul. lain. Kan tadi kan Perlu di-highlight ya. Capek gue mau pulang kan? Kalau udah ngomongin umur gue mau pulang. tapi nggak kelihatan. Nomor rekening masih sama kan? Gimana sih menurut Mas Kiki nih pandangannya? Kan karakter-karakter anak-anak muda ini kan bisa dibilang labil, bandel-bandel nih. Menurut Mas Kiki, dari karakter-karakter anak-anak muda ini yang paling bandel tuh kira-kira siapa sih? Itu gampang sekali Gampang jawabannya. sekali. Jerome Kurnia, lu ya paling badal. Tapi gua melihat ini memang semua teman-teman ini mungkin memang jauh lebih muda dibanding gua. Tapi kalau ngomongin soal profesional bekerja, mereka nomor 1. Mereka biasa punya base camp di satu kamar untuk nongkrong, ngobrol, baik itu ngobrol ngalor ngidul nggak jelas atau membahas karakter. Selesai syuting jam 12, mereka ngobrol bisa sampai jam 3:30. Jam 6 callingan, gua baru bangun tidur, sampai di depan lift, mereka sudah ada di depan lift. Oke. Work hard, play hard, Work bro. hard, dan itu yang gua salut dari mereka karena mungkin mereka masih punya energi besar untuk itu, tapi mereka paham sekali tanggung jawabnya. Ya gue di sini, gue bermain mau happy, tapi di saat gue kerja, dan gue lakukan itu. Dan mereka ini gue dapat contoh banyak banget gitu dari mereka. Padahal kita di kamar ngomongin Pak Kiki. Aku udah tahu banget. Udah ada transkripnya kok. Pokoknya. Wow, berarti walaupun Keren. walaupun Keren. syuting, kerja, tapi tetap bisa having fun. Balance dong. Apalagi yang akan kita lakukan selain mengakali kesepian Dangjin Benar. itu, selain kita membuat Kita kegembiraan harus sendiri. stay gila supaya waras. Betul. Oke, quotes of the day. Ya, stay insane supaya kita masih bisa sane. Oke, baik banget. Boleh. Berarti kalau misalkan kayak gitu, adaptasi buat dengan cuaca di Korea, terus kerja, tapi juga masih bisa main-main nih, masih having fun. Itu gimana sih Kak? Kok bisa kalian? Faktornya cuma satu, Apa tuh? usia. Kalau gue sih kayaknya udah diinfus dan gue tipes langsung. Iya, tapi perubahan cuacanya sih ekstrim sih. Walaupun kita terbiasa dengan suhu yang panas, tapi di sana kadang turun hujan. Hujannya tuh juga yang kayak disiram sama air kenceng gitu. Terus ntar panas lagi.
terus kita masuk ruangan ber-AC lagi, ntar keluar ini lagi, jadi emang kering dan emang lumayan bikin badan kaget gitu. Cuman ya dibawa seneng aja, kayak kapan lagi kita merasakan suhu yang absurd ini gitu, dibawa positif aja. Terus nggak terlalu kita fokusin, aduh panas apa segala macam, ya dinikmatin aja karena kapan lagi kita akan merasakan momen-momen ini kan. Wow. Panasnya tuh bukan kayak panas di Jakarta. Jakarta tuh langitnya masih ketutupan polusi. Oh, Kalau di sana langitnya biru, jadi matahari langsung kena ubun-ubun. Langsung. Ubun-ubun sampai lak-lakan gini, tembusnya. Tapi itu bener sih, itu bener. oke. Berarti pas balik ke sini jadinya kayak ini Demam. kurang panas. Setelah balik ke sini kita sempat nggak bisa bahasa Indonesia Nggak bisa, 4 hari ya, kita sampai kolesterol what naik. I don't know what you're talking about. Aduh, jadi bahasa Inggris ya? Bahasa India maksudnya. Singlish. I don't know what you're talking about. Oh my god. Oke, nah yang terakhir nih, aduh waktunya singkat sekali ya teman-teman. Nggak bisa nambah 2 jam lagi gitu. Masukin koin lagi nggak bisa ya? Kayak otomotif. Beda. Apa sih yang mau disampaikan menurut Mas Kiki dan juga Kak Jordi dari film ini? Pesan atau makna apa yang mau disampaikan ke penonton? Kalau dari aku tuh banyak pesan dan pelajaran yang aku dapat dari film ini. Selain aku memainkan karakternya juga, tapi pas udah nonton ternyata banyak pelajaran yang bisa ditangkap gitu. Bagaimana caranya kita menyikapi sebuah hubungan, pentingnya komunikasi, terus jangan memaksakan hal-hal yang sudah tidak bisa dilakukan gitu. Terus pentingnya juga balance antara hati dan logika gitu. Jangan semua soal feeling. Padahal kenyataan menunjukkan kayak pakai otak lo gitu. Jangan cuma pakai perasaan lo gitu. Terus ya dari baju yang kita pakai aja ini kan tentang circle ya. Begitu juga hubungan gitu. Hubungan sehat ya muter terus, hubungan toksik akan muter terus. Bagaimana cara kita memberhentikannya ya putus hubungan itu. Putus kebiasaan itu, putus orang-orang yang membuat hubungan ini jadi toksik gitu. Jadi ya buat kalian penting deh nonton film ini karena hikmahnya banyak, pelajarannya banyak, tergantung keadaan psikis kalian juga gitu. Nggak semuanya jahat, nggak semuanya baik, semuanya abu-abu. Pak Kiki? Iya, kalau gue melihat film ini sebagai penggambaran dari hubungan asmara yang dewasa gitu. Bukan cuma asmara, tentang kehidupan kita yang lebih dewasa. Dimana kita juga mungkin pernah mengghosting orang, pernah di-ghosting orang, pernah berada dalam situasi toxic relationship atau apapun itu, dimana masing-masing orang pasti punya caranya masing-masing untuk keluar dari situ. Ini menggambarkan semuanya, film menggambarkan semuanya. Tinggal bagaimana kita menyikapi hubungan itu. Kita mau ciao atau kita mau stay di situ sampai mengakar, sampai jadi busuk. Tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Keren ya gue ya. Keren banget. Kok puji diri sendiri? NPD-nya ada. Waduh. Oke, Mas Kiki, Kak Jordi, boleh dong kasih tahu ke sahabat suara kapan film ini tayang? Oke, silakan Pak Kiki. Sobat Suara. Sahabat. Suara, jangan lupa saksikan Sampai Jumpa Selamat Tinggal tanggal 5 Juni, hari ini sudah tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Please nonton di bioskop, lihat film ini, betapa edgy-nya film ini, betapa berbedanya film ini dari ceritanya. cerita, gambarnya, dan sampai soundtrack-nya juga sangat menarik untuk ditonton langsung di bioskop. Oke, boleh dong tepuk tangannya buat Sampai Jumpa Selamat Tinggal. Oke, sahabat suara, sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Sampai jumpa, selamat tinggal. Selamat tinggal. Pap 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 julep. Pap 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 julep. Pap 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 pap